Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi thayyibin wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam. Sholawat serta salam semoga terlalu tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Hari ini kita akan membahas tentang birrul walidain atau berbakti kepada orang tua, dan uququl walidain atau durhaka kepada orang tua. Dalam Islam, berbakti kepada orang tua sangat ditekankan, sedangkan durhaka kepada orang tua sangat dilarang. Mari kita simak dan renungkan bersama bagaimana kita dapat mengamalkan birrul walidain dan menghindari uququl walidain dalam kehidupan sehari. Satu kali sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, amal apa yang paling utama yang bisa kita lakukan selama hidup di dunia?" Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Yang pertama, as-sholatu 'alal waqtiha, yaitu sholat pada waktunya. Yang kedua, birrul walidain atau berbuat baik kepada orang tua. Yang ketiga, al-jihadu fi alillah atau berjihad di jalan Allah." Dari keterangan tadi ada satu amalan yang amalan ini bernilai istimewa luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu saat seorang anak berbakti dan memuliakan kedua orang tuanya. Saat kita hidup di dunia, maka di saat itu kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk senantiasa berbuat baik kepada orang tua, untuk senantiasa memuliakan orang tua, untuk senantiasa mengurai senyuman di wajah orang tua kita. Kenapa? Karena perkara ini merupakan perkara yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apabila engkau menemukan di antara mereka, di antara keduanya atau salah satunya yang sudah berlanjut usia di antara kamu sekalian, maka perintahnya dan janganlah engkau menghinanya, janganlah engkau mencela, janganlah engkau menyakitinya, dan berkatalah yang baik dengan perkataan-perkataan yang baik kepadanya. Ada di antara kita yang marah kepada orang tua. Saya masih menemukan di antara kita yang boleh jadi kesal sama orang tua, kecewa sama orang tua. Mohon maaf, jangankan marah, berkata saja tidak boleh. Jangankan marah, berkata buruk saja tidak boleh, apalagi marah. Naudzubillahi min dzalik. Boleh jadi itu yang menyebabkan banyak sesuatu yang buruk dalam kehidupan kita. Terdapat dalam surah Al-Isra ayat 23. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. Yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepadanya keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Surah Al-Isra
ayat 23. Banyak di antara kita yang mencari kebahagiaan, banyak di antara kita yang mencari kesuksesan. Bahkan banyak di antara kita yang ingin masuk surga, tapi mereka lupa ada satu jalan yang bisa membuat kesuksesan kita, keberhasilan hidup kita, keberkahan datang dalam kehidupan kita. Salah satunya adalah dengan berbuat baik dan memuliakan kedua orang tua kita. Dalam satu keterangan, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Rohima angfuh, celaka menyesal. Rohima angfuh, celaka menyesal. Rohima angfuh, celaka menyesal." Siapa mereka? Mereka yang masih menemukan kedua orang tuanya, salah satu atau keduanya masih hidup, tapi mereka tidak bisa masuk surga karena keduanya. Kenapa? Karena mereka lupa, tidak berbuat baik dan tidak memuliakan kedua orang tuanya. Bagaimana cara kita memuliakan kedua orang tua kita? Apakah selama hidup ini pernahkah ada kata-kata kita yang menyinggung perasaan orang tua kita? Apakah selama hidup ini pernah ada perilaku kita yang menyakiti perasaan orang tua kita? Apakah selama hidup pernahkah kita mengecewakan kondisi hati orang tua kita? Maka dari hati yang paling dalam, saya berpesan kepada sekalian untuk memperbaiki keadaan kita kepada orang tua kita. Karena apa? Karena ridhollahi fi ridhol walidin, sukhtullahi fi sukhtul walidin. Hati-hati, ridhonya Allah pada ridhonya orang tua, dan benci murkanya Allah pada benci murkanya orang tua. Apa maknanya? Kalau ada saja di antara kita yang pernah menyakiti orang tua, menyinggung perasaan orang tua, mengecewakan perasaan orang tua, dan kita menemukan kegagalan, ketidakbaikan dalam kehidupan, kita boleh jadi faktornya karena kita belum sempat menghadirkan kebahagiaan di wajah kedua orang tua kita. Maka jika hari ini di antara kita masih memiliki kedua orang tua, jangan sia-siakan kesempatan itu kecuali untuk berbuat baik dan membahagiakan kedua orang tua. Kita tatap wajahnya, peluk tubuhnya, ingat-ingat berapa banyak jasa yang dihadirkan olehnya. Sebelum terlambat, hadirkan perilaku yang baik untuk orang tua kita. Ibu kita, dialah adalah perempuan yang paling hebat di dunia, mengandung kita 9 bulan, melahirkan kita, hidup dan mati bertumpah darah di situ, keluar keringat yang banyak di situ, menyusui kita, membimbing kita, membesarkan kita. Allahu Akbar. Yang masih punya ibunya, hadirkan senyuman di wajah ibunya. Ayah kita, laki-laki terhebat di dunia, banting tulang banting mencari nafkah untuk kita, maka hadirkan kebahagiaan untuk ayah kita. Pesan dari hati yang paling dalam, jangan hanya sibuk mendandangi tubuh kita, tapi pastikan orang tua kita pun mendapatkan bagian dari rezeki yang kita dapatkan itu. Ibu kita masih menggunakan mukena 3 tahun lalu, ayah kita masih menggunakan sarung yang 3 tahun lalu. Tatap mereka, lihat mereka. Jangan sibuk dengan diri kita sendiri, tapi pastikan mereka pun bisa mendapatkan kemuliaan dari apa yang kita bisa hadirkan. Jika hari ini masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah, jangan sia-siakan kesempatan hidup itu kecuali untuk menghadirkan amal-amal terbaik kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya dengan memuliakan, membahagiakan kedua orang tua kita. Jika kita belum bisa membahagiakan orang tua kita, maka jangan pernah menyakitinya. Satu kali saja menyakiti hati orang tua kita, maka jangan kaget kalau banyak kekecewaan yang datang dalam kehidupan kita. Pesan pentingnya adalah ayo yang masih punya orang tua dan kita merasa banyak salah kepada orang tua kita, minta maaflah kepada orang tua kita, jangan sampai kemarahan kita, kesalahan kita, rasa yang kita pendam terhadap orang tua kita itu buruk kita tanam selama ini sehingga mengundang sesuatu yang mencapaikan dalam kehidupan kita. Kalau Uwais Al-Qarni saja bisa menggendong ibunya dari Yaman ke Mekah, maka pertanyaannya, apa yang sudah kita hadirkan kepada orang tua kita? Apa yang sudah kita hadirkan kepada ibu kita?
Apa yang sudah kita hadirkan kepada ayah kita, jangan nunggu nanti keburu mati, jangan nunggu kapan-kapan, nanti keburu dikafani. Kalau bisa saat ini, kenapa harus nunggu nanti? Hadirkan kebahagiaan sebelum Allah menghilangkan kesempatan itu kepada kita. Berapa banyak orang anak yang hari ini mereka ingin berbuat kepada baik orang tua, tapi orang tua sudah di Allah ambil. Kalaupun sudah tiada, maka pesan saya adalah doakan. Minimal setelah sholat jangan lupakan doa kepada orang tua kita. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi pribadi yang senantiasa memuliakan orang tua, berbuat baik pada orang tua kita, dan bisa mengukir kebahagiaan di wajah kedua orang tua kita. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.